Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Gabriel Jonathan Barcelona, NPM saya 233-201. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang dinamika pelaksanaan bulan Rosario di Stasi Sekaran. Tugas PJ saya, tugas PJ. Nah, mengapa juga saya memilih tentang tema ini? Karena yang pertama bulan Rosario itu menurut saya jarang dibahas atau diteliti oleh mahasiswa menurut saya. Kedua, ide tema ini juga dari pikiran saya yang pada waktu itu kepikiran bulan kemarin itu kita ada doa Rosario, dan judul tema saya juga kemarin itu diperbaharui setelah konsultasi dari tema sebelumnya yang belum jelas dalam tujuan penelitian. Maka dari itu saya mengambil tema ini karena bulan lalu adalah bulan Rosario, makanya saya mengambil tema ini untuk dibahas dan diuraikan. 3, yang terakhir, saya senang dengan tema penelitian ini supaya umat tahu dan paham tentang bulan Rosario. Lalu kenapa saya mengangkat stasi sekarang ini? Karena yang pertama, saya teringat alumni mahasiswa yang berkuliah di STKIP, yaitu Mas Febri yang lulus tahun ini, kakak tingkat saya yang berasal dari stasi Sekaran, dari paroki Santo Matius Pare, di Pare tempat saya sendiri. Makanya saya tertarik dengan stasi tersebut. Dalam penelitian saya ini, bab 1 pendahuluannya ada rumusan masalah. Pertama, apa makna bulan Rosario? Kedua, bagaimana dinamika pelaksanaan bulan Rosario di stasi Sekaran? Lalu ada tujuan penelitian itu mencari makna bulan Rosario, menguraikan dinamika pelaksanaan bulan Rosario di stasi Sekaran. Manfaat penelitiannya memberikan kontribusi pada kajian pastoral komunitas berbasis lingkungan, terutama dalam konteks liturgi dan devosi umat Katolik, menginspirasi lingkungan stasi untuk mengadopsi program-program inovatif guna memperkuat iman dan kehidupan komunitas. Lalu juga kita akan mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung agar lebih menyadari cara untuk merespon dan menyelesaikan masalah serta tindak lanjut dalam sebuah kegiatan dinamika di stasi maupun lingkungan. Lalu adapun metode penelitian ini yaitu yang pertama pendekatan kualitatif deskriptif, kedua teknik pengumpulan data, ketiga analisis data menggunakan analisis tematik. Lalu di bab 2 ini, di bab pembahasan, di sini saya mengambil landasan teori tentang pengertian bulan Rosario, makna tentang bulan Rosario, faktor-faktor yang membuat umat hadir dalam kegiatan doa Rosario, serta dan hasil wawancara. Pertama-tama, bulan Rosario adalah bulan yang didedikasikan kepada Santa Peran Maria, Ratu Rosario, dan dirayakan pada bulan Oktober. Tradisi ini berawal dari peristiwa Perang Lepanto tahun 1571 ketika pasukan Kristen Katolik yang dipimpin Don Juan dari Austria berhasil mengalahkan armada Ottoman setelah umat Katolik di Eropa mendaraskan doa Rosario tanpa henti. Paus Pius kelima juga memimpin doa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore pada 7 Oktober 1571, yang kemudian menjadi tanggal peringatan pesta Santa Peran Maria Ratu Rosario. Lalu Paus Gregorius ke-13 menetapkan hari tersebut, dan pada tahun 1891 Paus Leo melalui enkrisi Oktobermens mengkhususkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Umat Katolik dianjurkan untuk mendaraskan doa Rosario di bulan Oktober dan Mei sebagai wujud devosi kepada Bunda Maria yang menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Yesus Kristus. Lalu ada makna bulan Rosario, dan doa Rosario ditekankan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Rosarium Virgins Mariae pada tanggal 16 Oktober tahun 2002. Paus menjelaskan bahwa doa Rosario itu meskipun berciri khas Maria, pada intinya adalah doa yang
kristosentris, yaitu berpusat pada Kristus sebagai satu-satunya penyelamat. Doa ini merangkum Injil dan membantu umat beriman menatap wajah Kristus serta mengalami kasih-Nya yang mendalam dengan bimbingan Bunda Maria sebagai Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Maria membawa kita lebih dekat kepada putranya sesuai amanat Yesus di kayu salib di Injil Yohanes bab 19 25 ayat 25 sampai 27. Sejarah dan makna bulan Rosario menunjukkan bahwa doa ini lahir dari perjuangan iman menjadi sarana devosi istimewa untuk memohon rahmat berlimpah melalui Bunda Maria sebagai perantara kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran umat dalam kegiatan doa Rosario, meliputi aspek pendukung dan penghambat yang erat kaitannya dengan dinamika spiritual, sosial, dan praktis. Faktor pendukung meliputi kesadaran rohani umat yang tinggi, pendampingan pastoral dari imam atau pemimpin komunitas, momen syukuran yang menciptakan kebersamaan, lalu serta antusiasme umat pada hari terakhir pelaksanaan doa yang biasanya diwarnai prosesi atau perayaan khusus. Dan sebaliknya, faktor penghambat itu mencakup adanya kegiatan keagamaan lain yang mengganggu suasana, rendahnya motivasi spiritual, kesibukan harian, hingga tanggung jawab merawat keluarga yang sakit. Hambatan ini juga dipengaruhi oleh penyebab internal seperti sikap cuek, kondisi ekonomi yang memaksa umat untuk bekerja jauh dari komunitas, serta kurangnya kerjasama dalam pelayanan pastoral dan distribusi informasi. Hasil penelitian yang saya kutip yaitu dari Distasi Santo Mikael Sakan dengan paroki Santa Maria Bunda Allah menunjukkan kendala serupa, seperti terbatasnya pembinaan iman akibat jarak jauh, kurangnya pemahaman doa, hingga ketidakaktifan umat dalam tugas liturgi karena rasa malu. Namun, kehadiran umat cenderung meningkat pada momen-momen khusus seperti pesta, perayaan, acara syukur, atau kunjungan imam yang membawa sakramen Ekaristi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan pastoral yang lebih efektif untuk mengatasi kendala dan meningkatkan partisipasi umat dalam kegiatan spiritual seperti doa Rosario. Dari hasil wawancara saya di Stasi Sekarang dan analisis dinamika bulan Rosario di Stasi Sekarang, yang pertama dari makna bulan Rosario. Makna bulan Rosario. Berdasarkan wawancara dengan 3 responden, terdapat 3 makna utama yang disampaikan. Yang pertama, devosi khusus kepada Bunda Maria. Semua responden itu sepakat bahwa bulan Rosario itu adalah bulan khusus untuk devosi kepada Bunda Maria. Hal ini menunjukkan penghormatan yang mendalam terhadap peran Maria sebagai Ibu Yesus dan Ibu Gereja. Yang kedua, Bunda Maria sebagai perantara doa. 2 dari 3 responden, yaitu responden pertama dan responden kedua, menegaskan bahwa Bunda Maria adalah perantara doa umat kepada Yesus. Ini memperlihatkan pemahaman akan tradisi Katolik yang menempatkan Maria sebagai pengantara yang membawa permohonan umat kepada Allah. Yang ketiga, ada doa Rosario sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Semua responden juga menekankan bahwa doa Rosario itu merupakan bentuk penghormatan kepada Maria sebagai bagian integral dan dari tradisi Gereja Katolik. Dari hasil ini, 2 responden yang pertama dan kedua memahami makna bulan Rosario secara komprehensif, sedangkan responden yang ketiga memberikan jawaban yang lebih sederhana namun tetap relevan. Lalu yang kedua ada hasil wawancara yang kedua yaitu dinamika pelaksanaan bulan Rosario. Di sini dalam pelaksanaannya kegiatan bulan Rosario di Stasi Sekarang berjalan dengan baik berdasarkan wawancara. Yang pertama, pelaksanaan rutin. Semua responden sepakat bahwa doa Rosario dilakukan rutin selama 1 bulan penuh dengan partisipasi umat yang cukup besar, 40-60 orang setiap harinya. Dan yang kedua, terlaksana dengan baik dan lancar. 2 responden menyatakan bahwa kegiatan ini berjalan dengan khidmat dan lancar. Lalu yang ketiga, penutupan dengan syukuran bersama. Ketiga responden menekankan bahwa acara penutupan bulan Rosario selalu disertai syukuran bersama
yang menjadi momen kebersamaan umat. Fakta bahwa jumlah umat yang hadir lebih banyak pada acara penutupan mencerminkan dinamika sosial dalam komunitas. Kehadiran umat itu bertambah saat ada perayaan syukur bersama yang menunjukkan pentingnya unsur kebersamaan dalam membangun partisipasi umat. Dalam yang ketiga ini kita akan membahas lebih detail, yaitu tentang faktor yang mendukung dan menghambat. Ditemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bulan Rosario. Faktor pendukung yang pertama itu iman dari kesadaran umat. Yang pertama, semua responden sepakat bahwa kesadaran akan pentingnya doa menjadi motivasi utama kehadiran umat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada karena tempat nyaman untuk berdoa. Lalu ada lokasi doa yang nyaman seperti Pondok Maria menjadi daya tarik tersendiri bagi umat untuk hadir. Lalu yang ketiga, ada rasa kebersamaan umat dalam berdoa memberikan rasa syukur dan sukacita yang menjadi motivasi spiritual. Yang keempat, yang terakhir itu semua kalangan ikut hadir. Maksudnya partisipasi dari berbagai kelompok umur dan status sosial mencerminkan kesatuan dalam komunitas. Dan yang menghambat, faktor penghambat yang pertama, yaitu kesibukan umat. Seperti di teori yang tadi dibahas, ada banyak umat yang tidak hadir karena kesibukan pekerjaan, urusan mendesak, atau kesehatan dari diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kedua, pengaruh eksternal. Kegiatan dari umat beragama lain seperti pengajian atau hajatan tetangga terkadang mengurangi partisipasi umat Katolik, ya. Dan itu maka dari itu menyebabkan seperti kita tuh terganggu, kurang koordinasi saja sebenarnya, kurang koordinasi saja katanya. Kesimpulannya, dinamika pelaksanaan bulan Rosario di stasi sekarang itu secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat tantangan yang perlu diatasi. Tapi bulan Rosario di stasi sekarang itu menjadi contoh nyata bagaimana tradisi devosi kepada Bunda Maria itu mampu menggerakkan iman umat, sekaligus memberikan tantangan untuk terus memperbaiki pelayanan pastoral di tengah realitas komunitas yang dinamis. Yang pertama, ada pemahaman responden juga yang responden itu memahami bahwa doa Rosario itu adalah sarana doa kepada Allah melalui perantaraan Bunda Maria, bukan hanya untuk memuliakan Bunda Maria. Lalu kesadaran umat juga ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap inti spiritualitas bulan Rosario, meskipun beberapa aspek tertentu dapat diperdalam. Lalu pelaksanaan bulan Rosario di stasi sekarang juga mencerminkan dinamika yang melibatkan berbagai aspek spiritual, sosial, dan praktis. Secara umum, umat di stasi sekarang itu memiliki antusiasme yang tinggi dalam melaksanakan devosi ini, menjadikan bagian penting dari kehidupan rohani komunitas. Berdasarkan hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa umat sekarang itu memiliki dasar pemahaman yang baik tentang bulan Rosario. Meski demikian, diperlukan upaya untuk memperdalam pemahaman ini, terutama bagi mereka yang kurang aktif dalam kegiatan. Dengan demikian, dapat meningkatkan kesadaran akan makna doa Rosario. Umat dapat juga semakin merasakan manfaat dari spiritual dari devosi ini. Kesimpulan yang paling utamanya itu, dinamika pelaksanaan bulan Rosario di sekarang itu menunjukkan adanya potensi besar dalam membangun iman umat melalui devosi kepada Bunda Maria dengan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta terus memupuk kesadaran kolektif tentang pentingnya doa Rosario. Maka dari itu komunitas ini dapat semakin kuat dalam menjalani hidup rohani yang berpusat pada Kristus. Semoga penelitian ini menjadi sarana untuk menguatkan iman individu, mempererat tali persaudaraan, dan memperdalam devosi kepada Bunda Maria sebagai jalan menuju Allah. Sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Salam untuk kamu. Tuhan Yesus memberkati.